Ia baru mengerti bahwa ibunya sudah 10 hari lalu meninggal dunia. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel M Stories, kisah-kisah sekitar misteri. Kali ini dengan judul Hidup Bersama Arwah Ibu. Oke guys, seperti biasanya, bagi kamu yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe biar aku lebih semangat lagi ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kali ini aku mau cerita tentang misteri yang dialami oleh Mbak Dian. Beliau ini berasal dari desa kecil di daerah Kebumen. Daerahnya agak terpencil di area pegunungan yang masih banyak pohon-pohon dan dilingkari sungai yang mengelilingi kaki pegunungan. Dia ini guys, udah lama sekali nggak pulang kampung, hampir 10 tahun. Sampai suatu hari Mbak Dian ini punya firasat yang kurang baik soal ibu dan adik kecilnya yang tinggal di desa. Ia merasa nggak tenang, sering mimpi ketemu ibu dan adiknya. Meski nggak ada firasat yang aneh-aneh, tapi mimpi-mimpi itu membuat pikiran Mbak Dian nggak bisa tenang. Bergegas ia memesan tiket kereta api ekonomi ke Kebumen. Besoknya sore hari ia bisa langsung berangkat. Sekitar pukul 3 dini hari Mbak Dian tiba di stasiun Kebumen. Dia melangkah gontek kecapean. Maklum 9 jam guys perjalanan Surabaya ke Kebumen dan kereta api ekonomi. Karena udah capek banget, ia bersandar di batang pohon pinus. Saat itu suasana sepi banget. Pangkal ojek pun cuma tinggal 2 orang yang nongkrong. Udara dingin terasa menusuk tulang. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Bu Warsi memanggil Mbak Dian. Mbak Dian agak kaget sih. Kok mendadak ibunya tiba-tiba nongol dari arah belakang? Tapi karena udah capek dan ngantuk berat, ia nggak banyak berpikir. Ia langsung memeluk ibunya, melepas perasaan kangen yang udah nggak ketahan. Ibunya tersenyum kecil dan langsung menyuruh 2 tukang ojek untuk mengantar mereka pulang. Sampai rumah Mbak Dian langsung pamit tidur. Tidur dia ini lelap banget guys. Sampai saat terbangun hari itu udah mendekati malam, kira-kira jam setengah 7-an gitu. Dan di situ ia udah melihat ibu dan adiknya sedang asyik menonton TV. Sementara di meja makan udah tersedia beberapa menu makanan kesukaan Mbak Dian. Ibunya menyuruh segera mandi dan makan malam. Mbak Dian yang mendengar perintah ibunya langsung bergegas pergi mandi. Dalam hati ia terharu sekali guys terhadap perilaku ibunya yang begitu perhatian. Beliau masih ingat menu-menu makanan kesukaannya. Meski sudah lama banget pulang kampung. Saat mandi pun udah disiapi air hangat. Selesai makan malam, Mbak Dian langsung bergabung nongkrong dengan ibu dan adiknya menonton televisi. Ia banyak bercerita panjang lebar. Adiknya beberapa kali terdengar tertawa kecil, sedang ibunya hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Malam itu Mbak Dian senang sekali guys. Pikiran aneh-aneh yang datang dari mimpinya udah hilang semua. Ia terus bercerita banyak tentang pengalaman hidupnya di Surabaya. Sampai tak terasa hari menjelang subuh. Tiba-tiba ibu Mbak Dian langsung berdiri terkopok-kopok. Ia berpamit ke Mbak Dian untuk pergi ke pasar bersama Vian yang nggak mau tinggal. Yang nggak mau ditinggal. Mbak Dian tersenyum kecil melihat kepergian ibunya. Sementara kumandang azan subuh terdengar beralun-alun merdu dari surau di desanya. Ia bergegas pergi ke surau untuk sholat subuh.
ia merasa ada hawa syak-syak begitu, hawa-hawa yang sedikit aneh. Tapi udara yang dingin membuat dia berpikir, mungkin karena udara pagi hari ya, cuaca seperti ini. Tanpa banyak pikir lagi, dia langsung berjalan lebih cepat menuju surau. Di surau ia bertemu dengan banyak teman yang mereka bercakap panjang lebar tentang kehidupan mereka masing-masing. Sampai ada dulu tak terasa Mbak Dian, karena sampai dan dulu terasa Mbak Dian cukup merasa khawatir karena cukup lama tinggal rumah. Ia takut ibunya mencarinya. Ia bergegas pulang. Anehnya, di rumah ia tak mendapat ibu dan adiknya. Hanya makanan siang sudah tersedia di meja makan. Tanpa banyak berpikir, ia langsung melahap makanan itu sampai habis. Waktu asar menjelang, ibu dan adiknya tak kunjung kelihatan. Baru waktu menjelang syuruk maghrib, ibu dan adiknya tiba. Mereka tersenyum sambil membakar makanan. Mbak Dian bertanya, kemana aja mereka berdua? Kok nggak pulang-pulang? Ibunya tersenyum dan berkata lirih bahwa habis dari rumah Bu Karsa untuk bekerja seperti biasanya. Mbak Dian pun mengangguk. Ia mengerti maksud ibunya. Ia maklum, ibunya selama ini memang bekerja sebagai pembantu di rumah Bu Karsa. Hal ini berlanjut sampai 2 hari lamanya. Mbak Dian jadi penasaran, apa Bu Karsa ada hajatan besar kok ibunya harus seharian di rumah beliau? Karena biasanya ibunya hanya membantu beberapa jam aja di rumah Bu Karsa sebagai buruh cucian. Ia menarik nafas dalam. Apa ibunya banyak hutang ya? Jadi harus bekerja lebih ekstra, gumanya dalam hati. Wajahnya ia kerutkan, seperti berpikir lebih serius lagi. Apa ibu sakit ya? Vian juga, wajahnya terlihat lebih pucat. Besok aku akan ke rumah Bu Karsa untuk membantu ibu. Pagi itu ia agak murung. Sambil berjalan cepat, ia menuju rumah Saidah, teman kecilnya yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Jadi guys, rumah di daerah Mbak Dian ini nggak dekat-dekat kayak di kota. Jaraknya lumayan jauh dan biasanya berada di lereng-lereng bukit itu. Jadi cukup banyak pohon-pohon rindang yang mengitarinya. Sampai di rumah Saidah, ia disambut hangat oleh Saidah dan keluarganya. Keduanya saling berbagi cerita tentang kondisi kehidupan mereka di Sadang dan Surabaya. Sampai akhirnya Mawan, kakak Saidah, menegur Mbak Dian dengan pertanyaan yang ganjil sekali. Dian, gimana kabar ibu dan adikmu Vian? Aku kok sudah 2 minggu ini nggak melihatnya. Apa masih sakit? Soalnya terakhir kali dia bilang, aku saat ketemu di ladang, kalau ibumu sakitnya agak parah. Iya Dian, saut Saidah. Kita udah lama nggak melihat dia juga. Loh, masa sih Saidah? Mereka berdua baik-baik saja kok. Memang sih wajah ibu dan Mavin agak pucat, tapi tiap hari kita ngobrol enak sambil lihat TV, jangan baca singkat. Tapi pertanyaan Pawan dan Saidah ini membuat hati Mbak Dian jadi semakin penasaran pada perihal adik dan ibunya. Mereka juga terlihat aneh, ibunya jarang berkata. Ia hanya sering tersenyum dan berkata sepatah 2 kata. Selebihnya diam. Sedangkan adiknya tak pernah berkata sedikit pun. Kebanyakan ia tertawa lirih mendengar candaan darinya. Sepertinya ada yang disembunyi dariku,
suruh Mbak Dian dalam hati. Ia langsung bergegas ke rumah Bu Karsa seperti niatnya. Meski jaraknya lebih jauh lagi dan kebetulan di atas puncak bukit yang paling tinggi. Saat itu jam 4 sorean guys. Jalan udah sepi banget. Dan untuk mencapai rumah Bu Karsa, Mbak Dian harus melewati pemakaman desa. Karena itu akses jalan satu-satunya. Sebenarnya agak merinding sih, tapi gimana lagi? Demi rasa penasaran, Mbak Dian terus berjalan menuju rumah Bu Karsa. Sampai di sana kondisi rumah sepi saja, nggak ada hajatan besar seperti yang dibayangkan Mbak Dian. Ia berjalan perlahan dan mengetuk pintu. Saat dibuka, anehnya yang terkejut bukan Mbak Dian, tapi Bu Karsa yang terkejut. Dian, kapan kamu datang? Aduh, ibu nggak tahu kamu pulang ke Sadang. Ini besok aku rencana ke rumahmu, soalnya hampir 2 mingguan ibumu nggak ke rumah. Apa masih sakit? Tanya Bu Karsa serius. Ah tidak Bu Karsa, ibu dan adik baik-baik saja, jawab Mbak Dian kaget. Saya kira ibu di sini. Soalnya tadi bilang gitu, timpanya lagi. Hari ini perasaan Mbak Dian semakin kacau. Ada apa dengan ibu dan adikku? Mengapa mereka merasakan masalah ini padaku? Mungkinkah masalah ini begitu berat, jadi beliau merasakannya untukku, biar tidak menjadi bebanku lagi. Tanpa terasa air mata Mbak Dian menetes deras, membasahi pipinya. Ia terus berpikir hampa perihal masalah ibunya. Dengan langkah yang kontak, ia terus melangkah menjauh rumah Bu Karsa. Sampai tak terasa ia telah tiba di makam desa lagi. Hari itu tepat pukul 5:30 sore. Sudah cukup gelap di daerah perbukitan. Tiba-tiba matanya memandang pada sudut pinggir jalan. Ia melihat sebuah sepatu kecil yang cukup akrab dengannya. Sepatu Vian yang baru aku kirim sebulan yang lalu. Kenapa ada di sini? Suruh Mbak Dian sambil menguat sepatu kecil itu. Tiba-tiba terasa angin berembus cukup kencang. Ia mendengar langkah kaki berlari dan tertawa riang memanggilnya. Kakak, kakak, kakak. Suara itu terdengar nyaring di telinganya. Vian, suruh Mbak Dian. Tapi saat ia mengangkat wajah, tak ada seorang pun. Hanya pemandangan pemakaman desa yang semakin suram terlihat. Mbak Dian berjalan lebih cepat. Kini perasaan semakin merinding melintasi area pemakam itu. Sampai pukul 7 malam Mbak Dian sampai di ruangannya. Kali ini suasana di rumah tampak lebih hening. Hanya nyala lampu neon yang temaram menyinari ruang tamu. Sementara udara di rumah terasa dingin menusuk tulang. Ada rasa sak-sak di hatinya. Tapi Mbak Dian udah tidak memperdulikannya. Hari ini dia sangat marah dan kecewa pada ibunya. Gerangan rahasia besar apakah yang ia sembunyikan dariku selama ini? Jadi dengan kata yang agak keras dan berat, ia memanggil ibunya. Ibu, ibu, apa yang kau rahasiakan dariku? Anehnya, dari dalam rumah tak ada yang menyautinya guys. Dan rumah dalam kondisi tertutup rapat. Ibu, ibu, teriaknya sekali lagi.
Tak juga ada yang menjawab. Mbak Dian yang mulai gak sabar mencoba membuka paksa pintu rumahnya. Anehnya, dari belakang tiba-tiba hawa dingin memegang pundaknya. Mbak Dian terdengar kaget dan berbalik. "Ibu!" jeritnya. "Jangan marah, Dian. Ibu tahu apa yang kau pikirkan. Masuk dan makanlah dulu. Baru kita bicara lagi," seru Ibu Mbak Dian dengan suara berat. Mbak Dian hanya terdiam. Dia mencium tangan ibunya, kemudian bergegas masuk ke rumah. Selesai makan, mereka kembali berkumpul di ruang tamu, melihat televisi. Kali ini Vino diam, tak bersuara sedikit pun. Hawa dingin semakin terasa menusuk tulang. Mbak Dian dengan suara parau karena tak mulai pertanyaan-pertanyaan penuh selidik pada ibunya. Tapi ibunya dan Vian semakin terdiam. Mereka berpegang erat, menangis sejadi-jadinya, terisak-isak tiada henti. Mbak Dian semakin bingung dan semakin marah karena ibunya tak menjawab pertanyaannya. Seakan mengabaikannya. Bahkan beliau dan adiknya semakin terisak-isak karena tangisan sedih. Dalam kondisi Mbak Dian juga turut menangis keras. Ia mengambil vas bunga dan masuk ke dalam kamarnya, menangis sejadi-jadinya sampai ia tertidur lelap. Saat itu pukul 3 dini hari. Lama-lama Mbak Dian mendengar bisikan dari ibunya. "Dian, maafkan ibu dan Vian. Kami hanya bisa menemanimu sampai hari ini saja. Besok pagi pergilah ke gubuk di ladang. Ibu sama Vian menunggumu di situ, nak. Berbahagia selalu ya, nak. Maafkan ibu." Mbak Dian terserah kaget. Tiba-tiba yang merinding. Perasaan syak-syak menyelimuti hatinya. Ia langsung berdiri saat itu juga. Ia bangun dan bergegas pergi ke gubuk tanpa menunggu pagi datang. Ia terus berjalan keluar rumah dengan membawa senter. Di luar halaman ia sempat melihat ibunya dan Vian berjalan bergegas ke arah gubuk. Ibu, Vian, tunggu aku!" teriaknya. Tapi mereka tak menghiraukannya. Sementara kabut pegunungan tampak makin lebat di ladang. Tiba-tiba baju ibu dan adiknya tampak memutih dan semakin bersama dalam kabut. Saat itu Mbak Dian langsung berlari mengejar mereka. Sampai di depan gubuk, kakinya tiba terasa kaku seakan tak mampu ia gerakkan lagi. Bulu kuduknya berdiri, ia terus berteriak. Tapi kata-kata sangat tertahan di kerongkongannya. Ia terus berusaha berteriak, memanggil ibunya dan Vian. Tapi ia terasa tercekik di kerongkongannya. Sampai akhirnya sebuah tangan mencengkeram keras pundaknya. "Ibu!" teriak Mbak Dian keras. "Dian, ada apa? Ada apa, Dian?" seru Mawan dan Saedah yang telah berdiri di belakangnya. "Ibu dan adikku, Mas," teriak Mbak Dian sambil menunjuk pintu gubuk. Saedah dan beberapa warga yang juga ikut hadir segera membuka pintu gubuk dan mereka semua terbelalak kaget melihat tubuh ibu
Mbak Dian dan adiknya Vino terbujur kaku di dalam gubuk berpelukan erat. Sudah tidak bernyawa lagi. Ibu, Dian, seru Mbak Dian histeris tak mau menerima kesedihannya. Ia baru mengerti bahwa ibunya sudah 10 hari lalu meninggal dunia. Bau busuk tidak tersebar kemana-mana karena tertutupi oleh bau damen dan belerang yang disimpan ibunya. Begitu juga guys, Selasa sholat subuh keduanya dimakamkan. Hati Mbak Dian benar-benar hancur karena kesedihannya. Kali ini dia benar-benar bertengkara di dunia ini. Hanya sayur kertas yang ditinggal di samping jasad ibunya yang beliau tulis sebelum dia meninggal. Maafkan ibu dan Vian Dian. Kami tak bisa menemanimu lagi. Oke guys, gitulah cerita dari temanku ini Mbak Dian. Barangkali kamu ada cita-cita, bisa kontak aku di alamat email ini ya. Terima kasih.